Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Kita bersyukur jikalau kita masih terpelihara di dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Itu semua bukan karena kekuatan kita tentunya, tetapi karena kasih dan kemurahan Tuhan terus menyertai kita sampai hari ini. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari dengan penuh syukur, penuh sukacita kita boleh datang menghadap hadirat Tuhan hari ini untuk berbakti kepadanya. Karena itu kita sadar bahwa kita adalah manusia yang lemah. Karena itu kita mohon pimpinan Tuhan, pimpinan Allah Roh Kudus untuk menyertai kebaktian kita pada pagi hari ini. Saya undang kita bersama-sama berdiri, kita akan masuk dalam saat teduh. Saat teduh mulai. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus dan Penghibur kita Allah Roh Kudus, hadir dan memimpin ibadah kita ini dari awal sampai selesai. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tujuan hidup kita adalah memuliakan Tuhan. Mari saudara-saudara kita senantiasa memohon kemurahan Tuhan agar semasih ada kesempatan, selagi masih ada waktu, kita boleh sungguh-sungguh boleh memuliakan Dia. Mari saudaraku kita angkat memulai kebaktian ini, kita angkat pujian yang terutama di dalam hidup ini. Yesus
Ya Bapa, ya Tuhan kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Engkau telah jadikan. Khususnya Engkau telah menciptakan kami sedemikian rupa dengan tujuan supaya melalui hidup kami boleh memuliakan Tuhan. Karena itu pimpinlah ya Tuhan, agar ketika kami boleh menghadap hadirat-Mu hari ini, kami semua boleh memiliki kerinduan yang sama, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pimpin kami, setiap kami yang mengalami kelemahan tubuh, setiap kami yang mungkin kehilangan semangat. Tuhan, berikan kami kekuatan dan semangat yang baru untuk kami boleh bersukacita dan dengan penuh syukur boleh memuliakan Engkau pada hari ini. Terpuji nama-Mu Bapa, sertai dan pimpin kami dalam kebaktian ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama membaca ayat emas kita pada pagi hari ini yang terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-17 berbunyi demikian. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Demikian ayat emas kita pada pagi hari ini. Kita akan mengingat kembali ayat hafalan kita di tahun 2020 ini, yang terambil di dalam Filipi pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-22a, berbunyi demikian. Jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Sekali lagi, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Kiranya firman Tuhan ini boleh terus mengingatkan kita dan menguatkan serta mendorong kita untuk berkarya bagi Tuhan selagi masih ada kesempatan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang kita sekali lagi berdiri untuk bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saat ini kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami kembali ke hadirat-Mu. Kami mau berdoa Tuhan, pada kesempatan kali ini kami bisa Engkau izinkan untuk beribadah kepadamu di rumah kami masing-masing. Tuhan, kiranya Engkau masih menyertai kami, Engkau masih memberikan berkat yang melimpah ke dalam kehidupan setiap kami ya Tuhan. Tuhan, pada kesempatan kali ini kami mau berdoa syafaat. Yang pertama untuk gereja-gereja di seluruh dunia dalam menjalankan ibadah dimanapun gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia. Kiranya Engkau masih menyertai jalannya ibadah tanpa ada suatu masalah. Dalam kondisi pandemi seperti ini masih Engkau izinkan untuk beribadah baik offline maupun online. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap orang Kristen agar tetap setia mengikut Tuhan dan mencari kebenaran firman Tuhan. Meskipun banyak kesulitan, baik pandemi maupun kesulitan yang lain, kiranya Engkau memberkati kami semua, anak-anak-Mu yang
terus mencari Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk jemaat-jemaat kami yang mungkin sakit atau lemah tubuh, terutama untuk saudari Fang-Fang. Terus Engkau pulihkan, Engkau kuatkan agar dia bisa sehat kembali seperti sedia kala dan bisa beraktivitas kembali. Kami juga berdoa untuk saudara Lius yang terus masih dalam pemulihan jarinya. Terus Engkau sertai baik dalam pengobatan dan pemulihannya agar bisa baik kembali dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan, kami menyerahkan seluruh bangsa dan negara kami ini. Biarkan Engkau yang memimpin, Engkau yang melindungi dan memberkati baik dari pemimpin yang paling atas hingga pemimpin yang paling bawah. Kiranya Engkau menyertai mereka agar hikmat dan takut akan Engkau dan bisa menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik ya Tuhan. Agar negara kami ini bisa menjadi lebih baik dan semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa kami ini, kiranya Engkau yang menyempurnakannya dan Engkau yang memberkati. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita akan mempersiapkan hati kita dengan menyanyikan pujian PPK nomor 82. Ku tahu Alkitab sungguh benar. Ku tahu Alkitab anugerah yang datang dari Allah. Sungguh benar, firman hidup dan kudus. Ya tahu, ku tahu, Alkitab sungguh benar. Turunnya wahyu yang ilahi, Alkitab sungguh benar. Ku tahu hikayat Kristus benar, kelahirannya ajaib, dari kematiannya bangkit dan akan datang kembali. Ya tahu, ku tahu, Alkitab sungguh benar. Turunnya wahyu yang ilahi, Alkitab sungguh benar. Ku tahu Alkitab memberi damai dan tetap di hatiku. Tiap hari ku dipuaskannya dan menang atas dosa. Ya tahu, ku tahu, Alkitab sungguh benar. Turunnya wahyu yang ilahi, Alkitab sungguh benar. Alkitab kekal sepanjang masa, beritanya tetap baru. Kebenarannya makin indah bila terus diberitakan. Ya tahu, ku tahu, Alkitab sungguh benar. Turunnya wahyu yang ilahi, Alkitab sungguh benar. Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan.
Kita bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Karena itu saya mengajak kita untuk membaca salah satu bagian daripada firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Yosua pasal yang pertama ayatnya yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada pagi hari ini yaitu memperkatakan firman. Sekali lagi, tema kita adalah memperkatakan firman. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentu sudah tidak asing bagi kita istilah pancaroba. Pancaroba itu adalah peralihan musim, baik itu dari musim kemarau ke musim hujan ataupun sebaliknya, saudara-saudara. Nah, waktu-waktu terjadi pancaroba ini biasanya yang lebih kelihatan adalah reaksi tubuh kita. Biasanya bagi kita yang tidak begitu fit atau tidak begitu sehat, saudara-saudara, maka akan merespon peralihan musim ini dengan cara apa? Yaitu biasanya ada batuk, kemudian ada pilek dan lain sebagainya, atau perubahan suhu tubuh. Nah, ini sebenarnya saudara-saudara adalah sesuatu yang terjadi ketika ada suasana yang berbeda dari biasanya, maka respon yang terjadi adalah akan ada respon yang berubah juga. Seperti tadi dari sehat juga masuk ke dalam kondisi yang sakit. Nah, saudara saya yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin baru-baru ini juga kita baru menyaksikan adanya demo yang dilakukan di berbagai tempat. Demo tersebut adalah menolak undang-undang Omnibus Law, ya, yaitu undang-undang yang baru disahkan oleh DPR bersama dengan pemerintah, saudara-saudara. Nah, tentu saudara-saudara, dengan adanya undang-undang yang baru disahkan ini, tentu akan terjadi perubahan-perubahan dari yang biasa menjadi tidak biasa. Bisa jadi positif, bisa juga jadi negatif. Itu bergantung cara kita memandang sesuatu. Yang jelas, saudara-saudara, kita percaya bahwa pemerintah sudah mengatur sedemikian rupa untuk kepentingan bangsa. Namun saudara-saudara, ketika adanya perubahan-perubahan tersebut sebagaimana pancaroba tadi, ketika hal-hal yang biasa kita nikmati, biasa kita lakukan, biasa kita kerjakan, seperti itu kemudian ada perubahan, merubah waktu, merubah cara, merubah pola pikir, saudara-saudara, biasanya akan timbul reaksi. Karena apa? Kita tidak terbiasa dengan hal yang baru. Maka ketika hal yang baru disahkan, ketika sesuatu yang baru menggoncangkan, menggoyahkan, menggeser kebiasaan kita yang lama, atau cara hidup kita yang lama, biasanya terjadi reaksi. Dan saya kira saudara-saudara, demo yang terjadi di mana-mana itu adalah gambaran daripada reaksi masyarakat terhadap sesuatu yang baru, dari yang biasa menjadi tidak biasa. Nah, apa yang bisa kita ambil daripada cerita ini, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adalah ketika muncul perubahan, baik di dalam diri maupun di luar diri kita, bahkan di lingkungan kita, saudara-saudara, maka biasanya seringkali ada respon, ya. Dan kebanyakan responnya adalah negatif, ya. Jarang sekali ada orang yang meresponi perubahan-perubahan yang menggeser kebiasaan-kebiasaan itu dengan respon yang positif. Lebih banyak negatif. Nah, bagaimana dengan kita, saudara-saudara, sebagai anak-anak Tuhan? Ketika ada perubahan-perubahan yang kita alami, ketika ada perubahan-perubahan sehingga membuat kita harus bergumul dengan perubahan-perubahan itu, reaksi seperti apakah
yang kita tunjukkan, keputusan seperti apa yang kita ambil. Saudaraku, setelah Musa meninggal, atau setelah Musa mati, maka Tuhan memilih Yosua untuk menggantikan Musa, memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Tentu hal ini sesuatu yang tidak biasa bagi Yosua. Sekalipun saudara-saudara selama ini dia ikut Musa, dia dididik, dia diperlihatkan bagaimana cara-cara memimpin bangsa Israel. Tetapi tetap saja bahwa Yosua belum pernah menempati posisi Musa sebagai seorang pemimpin Israel yang telah memimpin Israel keluar dari tanah Mesir itu. Tetapi sebelum Musa masuk ke tanah Kanaan, dan memang Tuhan tidak menghendaki dia masuk ke tanah Kanaan, saudara, maka setelah dia mati, Tuhan memilih Yosua ini untuk memimpin orang Israel. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, tentu ini menimbulkan sesuatu situasi yang baru bagi Yosua. Situasi yang tidak pernah dia alami, situasi yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya. Apalagi dia masih muda. Dia harus memimpin bangsa Israel yang keras kepala, susah diatur, suka memberontak. Belum lagi dia harus memikirkan bahwa nanti di tanah Kanaan mereka harus menghadapi orang-orang yang sudah kian ada di sana, dan mereka tentu harus berperang melawan mereka. Saudara, ini bukan pergumulan yang gampang bagi Yosua. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan bahwa pada akhirnya Yosua dapat melewati rintangan itu, dapat melewati pergumulan itu. Karena apa, saudaraku? Karena ia percaya pada penyertaan Tuhan. Ia percaya pada janji Tuhan. Dan dia melakukan apa yang Tuhan inginkan, yang Tuhan perkatakan kepadanya. Yaitu, jika engkau senantiasa memperkatakan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan bertindak hati-hati, engkau akan berhasil. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, keberhasilan itu memang anugerah Tuhan. Tetapi di dalam proses mencapai keberhasilan itu, dalam sebuah pergumulan, dalam sebuah perjalanan iman, bahkan di dalam melayani Tuhan, saudaraku, kita mesti harus menghidupi apa yang Tuhan inginkan, yaitu taat pada firman Tuhan. Ketaatan kita untuk menghidupi firman Tuhan dan terus-menerus memperkatakan firman Tuhan itu. Tentu saudaraku, ketika kita menghidupi firman Tuhan, maka otomatis yang keluar dari setiap pembicaraan kita adalah perkataan-perkataan yang seirama, senilai dengan firman Tuhan. Bukankah kita sudah sekian lama menjadi orang Kristen? Bukankah kita sudah sekian lama membaca kitab suci? Bukankah kita sudah sekian lama menghafalkan ayat-ayat kitab suci? Tetapi seringkali saudaraku yang kasih oleh Tuhan, perkataan kita kadang-kadang tidak seirama, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan ketika kita menghadapi pergumulan yang berat, seringkali yang keluar bukan firman Tuhan. Seringkali yang kita ingat bukan janji Tuhan, tetapi yang kita lakukan adalah ngomel dan bersungut-sungut, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah, karena itu saudara-saudara, Allah memerintahkan kepada Yosua supaya ia jangan lupa memperkatakan firman. Kenapa? Karena ada begitu banyak kesulitan, akan begitu banyak tantangan yang dihadapi, dan tantangan itu tidak dapat dihadapi dengan kekuatan sendiri, kecuali ia harus menundukkan dirinya di bawah kendali, di bawah kuasa firman Allah, dan terus-menerus mengizinkan hidupnya untuk memperkatakan firman. Kalau mengikuti cara hidup orang Israel, saudaraku, mungkin akan sulit sekali untuk bisa mencapai apa yang diinginkan Tuhan. Maka Tuhan sudah memperingatkan sejak awal dia memanggil Yosua.
yaitu jangan lupa memperkatakan firman. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca di dalam Matius pasalnya yang keempat ayat 1 sampai 11, khususnya di ayat 4, ayat 3 dan 4, saudaraku, kita akan melihat di sana bagaimana setelah Yesus dibaptis kemudian oleh Roh membawa dia ke padang gurun, dan di sana dia dicobai oleh iblis. Dan ketika Yesus dicobai oleh iblis, waktu iblis berkata, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa betapa dahsyatnya kekuatan daripada firman Allah. Firman sungguh berkuasa untuk melindungi kita dari segala pencobaan, dari segala godaan, dari segala hal yang akan menyeret kita untuk bertindak meninggalkan Tuhan, bahkan melanggar firman Tuhan. Firman Tuhan yang diperkatakan oleh Yesus kepada iblis itu sungguh-sungguh membuat iblis menjadi tersingkir, sekalipun dia terus-menerus mengganggu. Tetapi firman Tuhan itu sungguh berkuasa, sehingga dia tidak lagi mencoba Yesus dengan cara yang sama, tetapi dia mencari cara yang lain. Tidak hanya menawarkan agar batu menjadi roti, tetapi dia menawarkan tahta dan kemuliaan. Dia menawarkan harga diri, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Maka Rasul Paulus, saudara-saudaraku, mengingatkan kita bahwa firman itu adalah pedang roh. Pedang roh yang tidak hanya membuat kita bertahan terhadap pencobaan, yang tidak hanya membuat kita bertahan terhadap musuh, tetapi firman yang adalah pedang roh itu bisa menjadi senjata yang dapat dipakai untuk melawan dan menyerang daripada musuh. Nah, karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus menyadari hal ini. Yosua memiliki pergumulan yang besar menghadapi umat Israel. Yosua mengalami pergumulan besar akan memimpin mereka, bahkan membawa mereka masuk ke tanah Kanaan, dan harus berperang melawan suku-suku yang ada di sana. Nah, saudaraku, tentu ini bukan hal yang gampang bagi Yosua, tetapi Allah sungguh mengerti bahwa Yosua ini akan menghadapi hal-hal yang sulit, tetapi Allah telah memberikan dia sebuah kekuatan, yaitu harus hidup di jalan Tuhan, harus hidup sesuai dengan Taurat Tuhan, harus terus-menerus hidup di dalamnya, dan terus-menerus menghidupinya, memperkatakannya, hingga akhirnya dia pun menikmati keberhasilan, memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Itu sungguh luar biasa. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini kita sebagai umat Tuhan, kita sebagai jemaat Tuhan, khususnya kita jemaat Gereja Persekutuan Kristen Sidoarjo, kesulitan dan kesusahan apakah yang sedang kita hadapi? Saya tadi sudah rinci, saudara-saudara, bahwa kita tidak hanya menghadapi situasi sosial, kita menghadapi juga situasi ekonomi yang melemah, kita menghadapi cara kerja yang berubah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang kadang-kadang mungkin membuat kita sulit untuk berharap, sulit untuk bisa mengatakan bahwa hari esok lebih baik daripada hari ini. Ini menjadi pergumulan kita bersama. Tetapi saat pergumulan, saat persoalan itu kita hadapi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lebih banyak mana? Kita lebih banyak ingat firman Tuhan atau janji Tuhan, atau kita lebih banyak mengomel atau bersungut-sungut? Ini adalah satu respon kita terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di dalam hidup kita. Persoalan-persoalan itu tentu akan merubah suasana hati kita.
Pergumulan-pergumulan itu, hal-hal yang terjadi di luar diri kita itu akan mengubah cara pandang, mengubah situasi, mengubah banyak hal di dalam hidup kita. Bahkan kadang-kadang menggoda kita, hingga kadang-kadang iman kita pun ikut tergoncang. Tetapi saat persoalan itu saudara-saudara kita hadapi, respon seperti apa, reaksi seperti apa yang kita lakukan? Lebih banyak bereaksi untuk kembali merenungkan firman Tuhan, lebih belajar firman Tuhan, lebih bertanya kepada Tuhan, apakah yang harus aku lakukan, atau justru kita terus-menerus mengandalkan diri. Kita terus-menerus mengomel, kita terus-menerus bersungut-sungutan mengeluh. Saudara, tentu bagi kita yang sudah meresponi dengan cara yang demikian, saya mau mengajak kita, mari kita belajar daripada kehidupan Yosua ini. Bagaimana dia menghadapi pergumulan yang berat ini dengan terus-menerus berpegang pada firman Tuhan dan memperkatakan firman Tuhan. Memang saudara, hal-hal yang terjadi itu akan mengganggu psikologi kita, akan mengguncangkan cara pikir kita, menggeser suasana hati kita yang biasanya nyaman, teduh, tenang, tetapi bisa bergeser kepada ketakutan dan kegelisahan. Nah, karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah telah memberikan kita jaminan bahwa keberhasilan dan keberuntungan itu akan bisa dicapai ketika kita terus berada di dalam firman Tuhan. Terus-menerus mengingat akan janjinya. Terus-menerus memperkatakan firman Tuhan itu, merenungkan siang dan malam. Dengan demikian saudaraku, kita dapat bertindak hati-hati. Ketika firman menguasai hidup kita, maka cara kita di dalam mengambil keputusan, cara kita di dalam bertindak pun akan dikendalikan oleh kuasa firman. Sehingga kita bisa bertindak hati-hati. Saya bisa gambarkan saudaraku bahwa keberhasilan dan keberuntungan itu memiliki password yang Tuhan sudah beri di dalam konteks ini, yaitu memperkatakan firman Tuhan. PIN atau passwordnya adalah perkatakanlah firman Tuhan. Hiduplah sungguh-sungguh sesuai dengan firman Tuhan. Saya kira setiap kali kita ke ATM atau membuka email kita, kita harus bisa memberi PIN dan password yang tepat. Ketika kita mau menggunakan password yang tepat Bapak Ibu, maka yang terjadi adalah keberhasilan. Kita bisa berhasil masuk, kita bisa berhasil menikmati apa yang kita inginkan dari akun-akun itu. Tetapi coba ketika passwordnya kita masukkan salah, maka yang muncul adalah kegagalan. Kita tidak dapat masuk. Jangankan menikmati, masuk saja sulit saudaraku. Kita akan terus berputar dan berulang-ulang kepada hal yang sama. Nah, karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus sungguh-sungguh menggumuli hal ini. Agar ketika kita menghadapi situasi dan suasana yang menakutkan ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, suasana yang bagi manusia itu tidak membawa pengharapan, kita kembali kepada firman. Kembali hidup menggumuli firman Tuhan saudaraku. Dan kita harus membiasakan diri. Karena firman itu punya kuasa. Firman itu memiliki kekuatan untuk membuat kita bisa hidup di dalam pengharapan. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Dia yang berjanji. Dia yang memberikan kita pengharapan, dan pengharapan itu ya dan amin. Tidak mungkin gagal, tidak mungkin sia-sia. Bahkan ketika dia menciptakan dunia ini dengan firman itu menjadi berhasil. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana 1 Petrus pasal 4 ayat 11 mengatakan di sana, jika ada orang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Kadang-kadang saudaraku, saking banyaknya pergumulan kita, kadang-kadang kita lupa untuk memperkatakan firman Tuhan.
Apa sih yang dimaksud dengan memperkatakan firman Tuhan itu? Yaitu mengatakan hal-hal yang membangun, mengatakan hal-hal yang membangkitkan semangat, mengimani sesuatu yang sudah dijanjikan Tuhan dan janji itu pasti. Itu adalah memperkatakan firman. Dengan kita memperkatakan firman, bukan hanya kita yang mengalami perubahan, bukan hanya kita yang mengalami jaminan, bukan hanya kita yang mengalami sukacita karena ada pengharapan di dalamnya, tetapi orang lain juga yang mendengar dan melihat cara hidup kita yang terus-menerus memperkatakan firman Tuhan, yang terus-menerus menghidupi firman Tuhan, yang terus-menerus merelakan hidup kita ini untuk dikendalikan oleh firman Tuhan. Nah, saudaraku, seberapa sulitkah kita menghadapi hari-hari ini? Seberapa khawatir dan seberapa takut kita menghadapi zaman ini? Saya mengajak kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus, saudara-saudara. Mari kita menyadari bahwa tidak ada cara lain, tidak ada kekuatan lain yang dapat kita gunakan untuk menaklukkan diri kita, untuk menaklukkan zaman ini selain daripada firman Tuhan. Ya, tidak ada, saudaraku. Kita mau gunakan apa? Kekuatan kita terbatas. Kita mau gunakan teknologi pun terbatas. Kita mau gunakan apa? Kita mau mengandalkan apa? Semua menjadi terbatas. Tetapi firman Tuhan itu tidak akan terbatas. Ya. Langit dan bumi ini boleh berlalu, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Karena itu, saudara, sebagaimana dikatakan di dalam Galatia 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Saudaraku, firman Tuhan ini memberikan kita kuasa. Firman Tuhan ini memberikan kita hikmat yang begitu kaya. Dia akan memberikan kita cara-cara bagaimana kita hidup, bagaimana kita mengalami sukacita itu. Karena apa? Perkataan-perkataan Kristus itu memiliki kekayaan, dan jikalau perkataan-perkataan Kristus itu ada di dalam hidup kita, kita dapat beroleh hikmat untuk mengajar, untuk bisa menegur seorang dengan yang lain sesuai dengan keinginan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan demikian, bukankah saya dan saudara, bukankah kita semua akan diperkaya dengan segala pengalaman-pengalaman rohani, dengan segala hikmat Tuhan yang dapat menuntun kita kepada satu kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Jangan sampai, saudara-saudara, akibat kekhawatiran kita, akibat tidak inginnya kita digeser dari rasa nyaman kita, dari cara hidup kita yang lama, yang tidak sesuai dengan kebenaran, maka kita mulai meresponi dengan cara-cara yang negatif. Kita mulai meresponi dengan melawan Tuhan. Kita mulai meresponi dengan mengandalkan diri kita sendiri. Tentu itu tidak akan membawa keberhasilan. Karena keberhasilan itu, keberuntungan yang dikatakan oleh Tuhan di dalam Yosua ini hanya bisa terjadi ketika engkau, saudara dan saya, memperkatakan firman, merenungkan firman itu siang dan malam, dan senantiasa bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah bahwa di dalam kesulitan, di dalam pergumulan apapun, saudara tidak sendirian. Percayalah bahwa engkau tidak sendirian. Allah ada di dalam hidup kita. Ketika kita berpegang pada firman Tuhan itu, maka kita sedang memegang sebuah kekuatan yang luar biasa. Sekalipun dunia ini menggetarkan, menakutkan kita, saudaraku, tetapi ketika kita berpegang pada Allah yang terus menerus dan akan selalu berfirman kepada kita, Dia akan mendampingi kita. Dia akan menolong kita. Dia akan memampukan saya dan saudara
sehingga kita mampu menghadapi situasi zaman ini. Bukan lagi ketakutan yang terjadi, tetapi ada keberanian menghadapi hari esok. Karena kita tahu hari esok adalah milik Tuhan. Jika hari esok adalah milik Tuhan, dan Tuhan yang memiliki hari esok itu adalah Tuhan yang telah menyelamatkan, yang telah memiliki hidup kita, apa yang perlu kita takutkan? Karena Dia yang memegang kendali. Segala situasi apapun, jika kita berada di dalam tangan Tuhan, maka kita akan berhasil menghadapi. Kekuatan salib Kristus itu sanggup memberikan keberanian kepada saya dan saudara. Kuasa salib Kristus itu sungguh mampu memberikan jalan keluar dari setiap kita dan dalam segala pergumulan persoalan hidup kita. Untuk itu saudara, mari kita mengambil keputusan. Mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh hidup di dalam firman. Mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh memperkatakan firman itu baik atau tidak baik waktunya. Mengambil keputusan itu tidak perlu ditunda-tunda. Mengambil keputusan itu adalah sekarang. Keputusan ada di tangan saya dan saudara. Ketika saudara beranggapan bahwa menghidupi firman Tuhan adalah sesuatu yang sulit, maka kesulitanlah yang saudara alami. Tetapi ketika Anda mengambil keputusan bahwa menghidupi firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan itu adalah sesuatu yang mudah karena Allah yang menolong dan mendampingi kita, maka Anda akan mengalami kemudahan-kemudahan itu. Karena apa? Anda sendiri telah menyerahkan hidup Anda di bawah kendali firman Tuhan. Maka Dia yang akan beracara di dalam hidup saudara. Nah, karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, keputusannya ada di tangan kita. Seberapa besar kita menyerahkan hidup kita, seberapa cepat kita merelakan hati kita untuk dipimpin dan dikendalikan oleh Roh Kudus di dalam firman Allah. Itulah yang akan membawa keberhasilan dan keberuntungan di dalam kehidupan kita. Mari saudaraku, jangan biarkan hidup kita diombang-ambingkan oleh situasi dan suasana yang seringkali tidak bersahabat dengan kita. Perubahan-perubahan itu akan terus terjadi. Bahkan perubahan-perubahan yang mengarah kepada hal-hal yang buruk akan terus terjadi. Kita tidak dapat memendung itu, tetapi kita mampu membentengi diri kita. Kita mampu memperkokoh iman kita dengan firman Tuhan. Maka jangan sibukkan diri Anda untuk memikirkan hal-hal yang jelek-jelek, yang buruk-buruk. Jangan habiskan waktu Anda untuk selalu memikirkan kenapa dunia berubah. Kita sadari itu karena dosa, maka semua menjadi berubah. Tetapi firman yang terus-menerus menguasai hidup saudara, di mana saudara merelakan untuk memimpin hidup saudara, itulah yang akan meneguhkan, mengokohkan saudara untuk melewati hari ini, esok, dan selamanya. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan kita dan senantiasa menolong saya dan saudara untuk terus hidup memperkatakan firman Tuhan, sehingga semakin banyak orang yang mendapatkan keselamatan melalui hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap hal yang terus-menerus Engkau kerjakan dalam hidup kami. Tuhan tolong, Tuhan tuntun kami, supaya kami tidak berlarut-larut di dalam persoalan hidup kami. Tetapi kami boleh membawa persoalan hidup kami dan menaklukkannya di bawah kaki salib-Mu. Menaklukkannya dengan kuasa firman Allah. Firman yang berkuasa itu akan mengendalikan hidup kami untuk bertahan melawan segala godaan, melawan segala pencobaan, melawan segala ketidakmampuan diri kami. Firman berkuasa untuk memberikan kami kemenangan. Berkati setiap jemaat yang sudah mendengar firman hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi kita. Mari kita menanggapinya dengan mempersiapkan persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, sambil menyanyikan pujian Sandar akan Perjanjian Tuhan. Mari kita berdoa untuk persembahan. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan bagi kami. Kami bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan yang terus tercurah atas kami. Saat ini bersama dengan jemaat-Mu, kami telah memberikan persembahan di hadapan Tuhan. Terimalah persembahan kami ya Tuhan. Suci kuduskan persembahan ini. Berkati setiap saudara-saudara yang sudah mempersembahkan apa yang mereka punya. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dan menyerahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk berdiri, kita akan menaikkan doksologi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Silakan berdoa teduh. Kebaktian kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.